Ibu dosen atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi, Ibu Iin. Selamat pagi, Bu. Sebelum diskusi hari ini dimulai, untuk kelancaran, kita dimulai dengan berdoa. Silahkan boleh dipimpin oleh Bapak Henry. Baik, terima kasih Ibu Iin atas waktunya. Baik, Ibu dosen dan rekan-rekan Ibu hebat. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di hari ini dapat berguna bagi kita semua. Berdoa yang saya doakan untuk anggota yang lain bisa menyelesaikan soal mulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Bapak Henry telah membantu doa di pagi hari ini. Untuk diskusi sesuai dengan kesepakatan. Terima kasih Bu Iin atas kesempatannya. Mohon izin Ibu dosen, guru pamong dan teman-teman sekalian untuk share screen kota 3.1. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah Pak Kereng. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini adalah LK 3.1. Lokasinya itu di SMA Budi Luhur, kemudian tingkat lingkup pendidikannya sekolah menengah atas. Tujuan yang ingin dicapai, di sini saya mengambil satu tujuan melalui kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu menyusun atau menulis kembali teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan secara benar. Penulisnya Karaeng Palulun SPD. Ini tanggalnya saya masih tanggal 15. Saya sengaja masih menyerahkan di sini dari pas pengambilan deskripsinya nanti. Kemudian situasinya, kondisi yang menjadi latar belakang yang pertama, guru masih kesulitan membuat RPP yang berdiferensiasi, kurang inisiatif untuk mengikuti seminar pelatihan dan workshop. Kemudian yang ketiga, guru masih kesulitan bagaimana mendeteksi awal murid untuk mengetahui kebutuhan masing-masing. Kemudian yang keempat itu pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Kemudian yang kedua, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan. Yang pertama, sebagian besar guru mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi ini. Kemudian yang kedua, praktik pembelajaran ini bisa memotivasi guru lain dalam hal mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang ketiga, pembelajaran ini bisa memberikan motivasi kepada saya untuk bisa mendesain pembelajaran yang kreatif. Yang keempat, praktik pembelajaran dapat menjadi referensi dan inspirasi baru bagi guru lainnya tentang bagaimana mengatasi permasalahan dalam proses pembelajaran. Adapun peran dan tanggung jawab dalam praktik pembelajaran ini adalah sebagai seorang pendidik atau guru yang tentunya dapat bertanggung jawab dalam mendesain pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menantang serta menyenangkan. Yang kedua, sebagai seorang pendidik atau guru yang tentunya menjaga, mengarahkan, dan membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Kemudian yang ketiga, sebagai seorang pendidik, guru harus menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Di sini materinya saya masih merahak karena saya masih bingung di sini apakah dicantumkan atau tidak terhadap memahami konteks dan menulis teks editorial di kelas 12 SMA. Kemudian tantangan. Berdasarkan penyebab dari permasalahan tersebut di atas, tantangan yang dihadapi pendidik atau guru, yang pertama itu, pendidik atau guru belum terlihat dalam memberikan motivasi bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, penggunaan model dan metode pembelajaran yang tepat supaya mampu meningkatkan
partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pendidik atau guru belum memiliki kesadaran atau motivasi serta inisiatif dalam mengikuti dalam mengikuti seminar penerapan model dan metode pembelajaran. Berdasarkan ketiga tantangan tersebut di atas, maka bisa disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi adalah keterlibatan berbagai pihak, di antaranya adalah peran pendidik atau guru dalam hal kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik, penguasaan model pembelajaran pada saat proses belajar mengajar berlangsung, serta dari pihak peserta didik sendiri yang masih kurang aktif pada saat pembelajaran. Berdasarkan hasil kajian literatur dan kajian wawancara, penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama, terkadang masih ada guru yang kurang memahami atau menguasai model pembelajaran yang relevan. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang kurang interaktif dan pemahaman menemukan model, metode, atau media pembelajaran yang tepat sehingga pembelajaran menjadi monoton. Nah, di sini juga saya masih merahkan karena terkait dengan materinya nanti. Kemudian yang ketiga, pembelajaran masih berpusat pada guru dengan menggunakan metode ceramah dan pemberian tugas masih mendominasi sehingga peserta didik kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Di bagian aksi, langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama, pemilihan media pembelajaran yang inovatif. Yang pertama, berdasarkan kajian literatur, strategi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Bagian yang kedua, penggunaan media yang inovatif seperti Salindia atau PowerPoint, Kahoot, Gform, dan jaringan internet untuk menunjang proses pembelajaran yang inovatif. Kemudian yang kedua, pemilihan model pembelajaran yang inovatif. Dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, strategi yang dilakukan pendidik atau guru dalam pemilihan model pembelajaran inovatif dengan memahami karakteristik siswa atau peserta didik. Adapun model pembelajaran yaitu model discovery learning. Proses pemilihan model ini yaitu dengan mempelajari model pembelajaran yang lain dan memahami karakteristik siswa atau peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, sumber daya yang diperlukan dalam proses pembelajaran ini antara lain internet, media, dan media Canva. Kemudian refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan. Yang pertama, penggunaan dari media pembelajaran seperti Salindia atau PowerPoint, Kahoot, dan Gform sangat membantu dalam mengerjakan LKPD dan evaluasi tingkat pemahaman siswa atau peserta didik dari materi yang telah disampaikan. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran inovatif juga menentukan efektivitas pembelajaran di kelas. Model pembelajaran yang digunakan yaitu model discovery learning, yaitu guru dan siswa dituntut untuk sama-sama aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, respon yang terkait dengan melakukan wawancara peserta didik, yaitu peserta didik merasa senang dan termotivasi karena pembelajaran dengan menggunakan media yang menarik, yaitu penggunaan media Canva, Gform sebagai alat untuk evaluasi pengetahuan dan keterampilan dengan menjawab soal, dan Salindia atau PPT sebagai media untuk menyampaikan materi. Yang kedua, peserta didik merasa tertarik dan senang menyelesaikan atau mengerjakan LKPD menggunakan gawai dan laptop dan lebih praktis untuk mengunggah di Google Classroom. Yang ketiga, peserta didik lebih kreatif menggunakan Canva pada saat presentasi dari hasil LKPD yang telah dibuat. Yang menjadi faktor keberhasilan pembelajaran ini adalah sangat ditentukan oleh kompetensi guru dalam mengolah pembelajaran, terutama dalam hal pemilihan media, model, dan strategi pembelajaran yang tepat sesuai karakteristik materi ajar yang dikembangkan dalam RPP yang telah disusun. Berdasarkan proses dan aktivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan, pendidik dan atau guru dapat disimpulkan bahwa pendidik atau guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model pembelajaran sesuai karakteristik materi ajar supaya materi yang disampaikan dapat mudah dipahami peserta didik. Dalam penyajian materi pembelajaran haruslah pendidik atau guru menyampaikan materi ajar secara kreatif dan inovatif, asik dan menyenangkan, dan bahkan menantang peserta didik untuk lebih aktif dalam pembelajaran dan berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik itu sendiri. Oke, Bapak Ibu, Ibu dosen, guru pamong, dan Bapak Ibu guru hebat, itu rangkaian hasil kerjaan LK 3.1. Silakan Bapak Ibu monggo untuk memberikan
saran, kritikan, mana yang kurang dan mana yang harus perlu diganti. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Iin. Baik, terima kasih Bapak Karaeng telah menyampaikan hasil dari LK 3.1. Silahkan bagi Bapak Guru Ibu hebat yang mau menanggapi, memberi masukan untuk hasil kerja Pak Karaeng. Kalau Pak Karaeng ini mengambil salah satu aksi, begitu teman-teman. Iya, betul Bu Iin. Mhm. Ini lebih ke aksi. Ibu, lebih halo. kedua. Ya baik, silakan Bu Irma. Ini Bu Irma, Ya. awas hati-hati Ya. Pak Karaeng pasti sangat geli ini. Iya. Iya, Mohon silakan maaf. Bu Irma. Ya, mohon maaf saya tidak bisa raise hand karena saya punya laptop. Kalau saya klik berarti dia nanti lari sendiri. Jadi saya hanya mau bertanya sedikit dulu. Ya baik, terima kasih Bu Ya. Irma. Silahkan. Pak Guru, Iya. kok di Pak punya tujuan ini beda dengan saya punya, saya juga bingung. Kira-kira penjelasannya bagaimana? Saya pisahkan, saya pilihkan aksi 1 dan aksi 2. Atau seharusnya begini, lebih bagus. Awalnya saya memang begini, tapi saya rubah lagi. Oh, oke. Punten Bu Iin. Ya silahkan Pak Karaeng. Iya, Bu Irma, tadi sudah disampaikan oleh Bu Iin bahwa LKPD saya ini atau LK 3.1 ini saya fokus di satu aksi. Nah, di satu aksi ini saya mengambil di aksi kedua. Jadi tujuan yang ingin dicapai ini saya ambil dari RPP aksi kedua, Bu Irma. Bu Irma? Ya Pak, ya. Ibu Iin kalau boleh coba suarakan ulang lagi, kurang jelas saya dengar. Saya sudah berusaha pasang kuping tapi tidak dengar. Ya baik, terima kasih Bu ini Irma. baru jelas. Ibu Iin coba lebih jelas lagi. Aduh Bu Irma ini harus mendengar suara saya sepertinya ya. Iya kayaknya. Bu Irma baik. Iya, malah lebih jelas. Baik Bu Irma, untuk Pak Karaeng, hasil kerja LK 3.1-nya itu mengambil satu aksi saja begitu. Pak Karaeng mengambil dari aksi kedua. Tujuan pembelajarannya ini tujuan yang ingin dicapainya disesuaikan dengan tujuan yang Bapak Karaeng pakai di RPP begitu Bu. Jadi dikaitkan dengan RPP di aksi 2-nya begitu. Jadi ini satu aksi Bu. Tidak usah pusing-pusing ya Bapak Ibu guru hebat. Tadi Ibu dosen juga sudah menyampaikan, kita presentasi dulu semua, nanti kita samakan apakah dicantumkan kedua aksi atau kita pilih salah satu saja begitu. Yang penting kita sudah berusaha mengerjakan dulu begitu ya. Begitu Bu Irma? Kasih, Bu. Sudah? Iya. Baik, terima kasih Bu Irma. Silahkan Bapak Ibu guru lainnya. Pak Max, mungkin Pak Max ini soulmate-nya mau diberikan masukan Pak Max? Ayo Pak Max. Sebenarnya tidak ada. Hanya menurut saya Pak Guru tinggal memperbaiki saja di latar belakangnya. Latar belakang. Baik. Tinggal saja di situ yang di warna merah ini. Oh iya. Tadi saya foto semua itu. Iya, serius. Karena lengkap sebenarnya ini. Tidak ada yang perlu saya perbaiki lagi Ibu. Terima kasih. Tidak ada masukan dari saya ini. Baik, terima kasih Pak Max. Pak Karaeng sebetulnya memang betul ya ini sudah rinci walaupun diambil dalam satu aksi saja begitu ya. Punten Pak Karaeng tadi sudah mencantumkan yang terlibatkah? Yang terlibat itu saya ambil berdasarkan kajian literatur, wawancara, dan peserta didik. Nah, ini Bu.
Oh iya, jadi langsung dicantumkan di bagian situ ya Pak ya? Ya, betul. Yang merah ini saya masih bingung sebenarnya, Bu In. Apakah kita harus mencantumkan materinya atau tidak? Saya sengaja merahkan supaya nanti pada saat disimpulkan, Memperbaiki. ya nanti kita bisa perbaiki lagi. Iya, biar tidak pusing ya Pak ya, sebagai Ya, penanda betul. begitu. Iya, betul. Kok WhatsApp saya mati? Sebenarnya tidak perlu lagi kasih merah-merah ini karena sudah pas ini sebenarnya. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi. Kasihan ini sampai siang nanti Bapak Ibu harus istirahat dulu untuk mengisi perutnya supaya ada tenaga melengkapi LK-nya. Dan support juga melalui doa kepada Bapak Karaeng. Berapa video nanti itu Bapak. Baik, kira-kira ada pertanyaan lagi? Sudah cukupkah? Sudah ya Bapak Karang ya? Cukup, Bu. Baik, silakan Ibu Iin dipandu kembali untuk ditutup kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih Ibu dosen atas kesempatannya. Bapak Ibu guru hebat, untuk kegiatan hari ini kita tutup bersama. Terima kasih kepada Ibu dosen atas arahannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah mencoba mempresentasikan hasil kerja LK 3.1. Alhamdulillah hari ini, kegiatan hari ini kita sudah diberikan kelancaran. Semoga kedepannya kita selalu diberi kelancaran, kemudahan, dan kesehatan sampai akhir proses PPG ini. Untuk menutup kegiatan hari ini, kita tutup dengan doa. Doa saya pimpin, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu guru hebat, Ibu dosen, dan guru pamong, izin kegiatan hari ini telah selesai dilaksanakan. Baik, terima kasih Ibu Iin sudah memandu dari awal sampai akhir. Untuk Bapak Guru dan Ibu Guru hebat semuanya, terima kasih sudah hadir di kegiatan hari ini. Semoga semuanya dilancarkan. Semoga jerih payah Bapak Ibu terjawab dengan sesuatu yang indah pada waktunya. Amin. Amin, Ibu.